Menurut kepercayaan orang Jawa dan masih lestari mengakar hingga kini, seorang pemimpin tidak akan kuat lama menduduki kursinya bila tanpa didukung piandel yang cukup mumpuni. Lantas sejauh mana kebenaran dari kepercayaan ini? Bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, hal ini bukan sesuatu yang saru lagi untuk dibahas. Kepercayaan yang tidak diketahui sejak kapan bermula itu dianggap suatu keharusan yang tidak tertulis dan menjadi rahasia umum bagi setiap pemimpin bila tak ingin tahtanya segera jatuh. Namun apakah benar demikian? Wallahu alam. Untuk itu mari kita ulas pusaka dengan dapur sengkelat yang namanya begitu melegenda ini. Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya Gayaman Surakarta dengan bahan kayu timoho. Ia dipadukan dengan pendok blewah bahan kuningan yang cukup lawas. Secara keseluruhan prajengannya miayeni, nampak wangun, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Lot 13, Dapur Sengkelat, Pamor Keleng, Tangguh Mataram, Senopaten. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp4.200.000. Membicarakan dapur keris satu ini seolah tiada kekurangan kata dan selalu menarik untuk dibabarkan. Terlebih lagi keris dengan dapur ini selalu dihubung-hubungkan dengan sarana piandel dalam berpolitik. Bukan rahasia lagi jika di elit pejabat negeri ini masih mengenal keris sebagai piandel keluhuran, baik untuk menggapai kursi kekuasaan, melanggengkan dinasti kekuasaan, kewibawaan, bahkan pagar diri, hingga keberuntungan. Contohnya kemarin saat acara HUT Gerindra saja, Presiden Prabowo menyerahkan keris kepada Pak Jokowi sebagai simbol ikatan hubungan yang begitu kuat. Dan konon Pak Harto dalam 32 tahun kepemimpinannya juga ditemani sengkelat sebagai salah satu kelangenannya. Apapun cerita ataupun legenda yang menyertai keris berlut 13 ini selalu mempunyai tempat tersendiri di hati para penyintanya, termasuk juga kami. Makna pusaka keris sebagai piandel memang diwujudkan dalam sifat kandel itu sendiri. Piandel itu artinya bahwa keris merupakan sebuah keyakinan akan sebuah harapan, doa, serta cita-cita yang memang ditorehkan dan disimpan untuk diteruskan kepada anak cucunya. Artinya, jika kita merawat keris itu, sama halnya kita merawat doa dan harapan kita. Sedangkan pusaka sengkelat ini berpamor keleng. Keleng dalam bahasa Jawa berarti hitam yang kecenderungannya itu bercahaya. Kalau istilah untuk pamor keleng biasanya digunakan untuk menyebut suatu bilah keris, atau tombak, atau pedang, ataupun tosan aji lainnya yang memang pamornya tidak nampak dan kecenderungannya itu menghitam. Pada keris-keris pamor keleng era nom-noman, HB, PB, dan lain sebagainya memang tidak diselipi oleh bahan pamor, artinya hanya baja saja. Tetapi pada keris-keris tangguh tua masih mengandung bahan pamor walau tidak terlihat. Karena kerapatan penempaan yang dibuat ratusan kali, bahkan ribuan kali lapisan, menyatu dan luluh dalam bilahnya, sehingga nampak seperti urat yang begitu halus ataupun serat begini ini.
Pamor Keleng selain mengutamakan kematangan tempa juga menitik beratkan untuk kesempurnaan garapnya. Garap yang dimaksud di sini meliputi keindahan bilahnya, termasuk detail rician-riciannya, sehingga memang banyak digemari oleh para penikmat garap oleh pusaka. Ia juga bisa menjadi bahasa tingkat kematangan lahir dan batin oleh empu. Kedalaman batin diterjemahkan dalam bilahnya yang berwarna hitam polos tanpa putihnya pamor. Hal tersebut mengisyaratkan jika sang empu sudah menep atau mengendap hatinya dari pencemaran duniawi. Pamor Keleng mampu menjadi inspirasi tentang sebuah ketulusan ataupun keikhlasan. Tuahnya itu memang susah dibaca, hanya mereka yang mengetahui ilmu esoteris saja yang bisa membacanya. Namun ada juga yang beranggapan bahwa keris Keleng mempunyai kekuatan esoteris yang lebih multifungsi daripada keris yang berpamor. Wallahu a'lam. Kami selalu berbaris dalam doa. Mudah-mudahan ada yang berjodoh dengannya. Matur nuwun dan salam tutu hati.